Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, founder Analog Teachers of Learning, Bapak Syarifuddin MPDI, kemudian Ketua Panitia Diklat Pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional, Bapak Ahmad Mujakir, MPD. Kemudian yang kami hormati pula beberapa perwakilan dari bagian kerjasama dari beberapa kampus yang telah bekerja sama sehingga bisa ikut menyelenggarakan kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Analog Teachers of Learning. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru dan calon guru yang hebat semua yang kali ini hadir dalam kegiatan diklat guru, ya, diklat pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul, kita yang dari berbagai daerah, berbagai wilayah ini bisa bertemu dalam satu room, ya, dalam satu room, yaitu Zoom meeting ini dalam rangka diklat atau dalam rangkaian diklat pendidikan untuk para guru dan calon guru. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada para panitia serta Analog Teachers of Learning yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi bersama para Bapak Ibu guru hebat yang kali ini hadir pada kegiatan siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan, untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, Ibu Dr. Jasiah yang sudah yang baru saja disampaikan tadi. Jadi tadi Ibu Jasiah sudah menjelaskan tentang tantangan guru yang harus dihadapi di abad 21 ini, khususnya abad yang saat ini kita sudah mulai abad digital dan apalagi sekarang kita berada dalam masa pandemi COVID. Nah, izinkan saya untuk melengkapi dan menambahkan penjelasan beliau, ya. Saya ingin berbagi tentang pentingnya literasi membaca, ya, pentingnya literasi membaca pada pendidikan era digital. Kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah masuk pada dunia pendidikan era digital, ya. Sebenarnya era digital dalam dunia pendidikan itu sebenarnya sudah masuk sejak sekitar 10 tahun yang lalu, dimulai saat terjadinya revolusi industri keempat, ya, keempat. Nah, saat ini kita sudah masuk ke revolusi industri kelima sebenarnya, ya. Nah, di mana di bidang industri itu mereka sudah mengintegrasikan internet dengan mesin-mesin produksi mereka. Karena itu mereka bisa menghasilkan produk yang dalam jumlah besar, kemudian bisa memasarkannya dengan cepat. Nah, itu mereka bisa melakukan itu semua karena ada integrasi internet dalam semua kegiatan mereka. Nah, memang di dunia pendidikan dan teknologi internet sebenarnya sudah ada sejak saat itu dan sudah mulai masuk atau berpengaruh juga dalam dunia pendidikan. Akan tetapi memang lebih terlambat, ya, lebih terlambat masa pengaruhnya itu, ya, karena dulu kita terlena dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka mungkin, ya. Padahal saat itu internet sudah mulai banyak. Nah, dan karena ada momentum pandemi saat ini, nah ini mulailah pendidikan digital di Indonesia itu mulai merangkak, ya, dan meningkat dengan pesat sekali. Oke, seperti yang disampaikan Ibu Dr. Jasiah tadi, ya, jadi kita bisa melek teknologi karena terpaksa, ya, karena saat ini kita diharuskan untuk menjalankan pendidikan dengan model digital seperti ini karena pandemi, ya, karena pandemi kemarin. Nah, akan tetapi sekarang sebenarnya sudah mulai, memang pandemi belum usai tapi sudah mulai reda dan kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru ini, ya, kebiasaan baru karena pandemi, termasuk kebiasaan dalam pembelajaran kita. Nah, mari kita lihat dulu seperti apa sih perbedaan pendidikan era digital dengan model pendidikan dengan
pada masa tradisional ya, dengan model tradisional ya. Kalau sekarang ya, sekarang kita lihat bahwa pembelajaran itu bisa lebih dipersonalisasi. Artinya apa? Artinya para siswa kita itu kan punya karakter yang berbeda, punya passion yang berbeda-beda pula. Mereka bisa memahami suatu materi dengan caranya masing-masing ya, dengan ya, yang sesuai dengan passion mereka ya, sesuai dengan passion mereka. Jadi kita tidak boleh. Jadi kalau pada masa tradisional dulu pendidikan pembelajaran itu kita berikan kepada siswa dengan melalui materi yang ada di buku. Bahkan mungkin hanya dari satu buku saja. Akan tetapi pendidikan era digital saat ini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Siswa bisa mengakses materi dari berbagai sumber ya. Topik yang sama itu bisa diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda ya. Apalagi sekarang anak-anak itu sudah terbiasa sekali mengakses informasi dari internet, itu sudah sangat terbiasa. Mereka sudah pintar untuk mencari sumber-sumber belajar yang cocok untuk mereka begitu ya. Meskipun demikian, kita sebagai guru tetap punya tanggung jawab untuk mengarahkan mana apakah yang mereka ambil itu layak atau tidak untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya pada pendidikan era digital itu kemajuan itu berdasarkan kemampuan penguasaan terhadap suatu materi atau suatu keterampilan tertentu. Beda dengan pendidikan di era tradisional dulu, di mana kemajuan itu ya berdasarkan berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk belajar di kelas. Jadi berbeda. Nah, pendidikan era digital juga bisa dilakukan anywhere and anytime ya. Jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, maupun pendidikan juga bisa dilakukan dalam waktu 24 jam ya. Jadi kalau di sekolah itu kan terbatas hanya 8 jam misalnya ya, 8 sampai 10 jam. Kalau sekarang anak ya, kita semua bahkan guru bisa belajar selama 24 jam dalam seminggu ya. Yang ini nanti modelnya memang memang secara blended ya, baik blended learning ya. Bisa dilakukan secara face to face ataupun campuran ya, ataupun secara virtual. Kemudian kalau pada pendidikan era tradisional dulu, guru adalah orang yang sangat berperan di kelas, sehingga dia menjadi sumber atau center kegiatan pembelajaran. Nah, pada saat ini guru tidak lagi berperan seperti itu ya. Guru di sini tugasnya adalah sebagai fasilitator, sebagai trainer ya, sebagai pengarah siswa. Akan tetapi pengembangan apapun itu berpusat pada siswa ya. Jadi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kemudian kita dorong siswa untuk bisa terus menggali kemampuan mereka ya, dengan cara mereka sendiri begitu. Nah, kemudian kalau pada pendidikan era tradisional dulu semua materi itu disajikan dalam bentuk tercetak ya, buku tulis, semua bukunya itu semuanya dalam bentuk cetak. Nah, kali ini buku media itu semuanya dalam bentuk digital ya. Dan kita bisa melihat sekarang ini banyak sekali media-media belajar atau sumber belajar yang menarik ya, yang bentuknya sangat variatif dan sangat menarik. Nah, itu bisa sangat bermanfaat ya, sangat memudahkan bagi anak-anak kita untuk bisa memahami dengan lebih mudah, karena kita tahu bahwa kecerdasan anak-anak itu kan jenisnya berbeda. Ada yang lebih mudah belajar dengan cara mendengar, ada yang lebih mudah belajar dengan cara membaca, dan seterusnya. Multimedia itu akan memfasilitasi anak-anak dengan karakter kecerdasan yang berbeda-beda tadi. Mereka tetap bisa belajar dengan lebih cepat melalui multimedia begitu. Nah, selanjutnya kegiatan penilaian ya. Penilaian pada pendidikan era tradisional dulu dilakukan dengan penilaian
terstandar ya, terstandar, dan itu dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, saat ini pada pembelajaran era digital itu penilaian kalau bisa terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kapanpun guru itu bisa memberikan penilaian kepada siswa. Jadi sifatnya adalah ongoing. Eh, Efeknya bagaimana? Efeknya kita atau guru bisa langsung memberikan masukan sehingga apa evaluasi itu bisa dilakukan sejak sejak dini sehingga perbaikan-perbaikan juga bisa dilakukan lebih cepat begitu. Nah, yang terakhir adalah apa? Kalau dulu kegiatan pembelajaran hanya terpusat itu tadi ya, diisolasi dalam satu gedung, dalam satu ruang sekolah. Kalau sekarang tidak ya. Sekarang kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan sistem project based learning atau community based learning. Jadi kita bebaskan, kita berikan tugas-tugas yang mungkin bisa berupa proyek. Kita minta anak-anak untuk membuat suatu proyek ya, dan itu bisa dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar kelas. Dia bisa meminta bantuan kepada orang lain juga ya. Jadi kegiatan ini tidak hanya bisa dilaksanakan di dalam kelas, tapi bisa di dalam maupun di luar kelas. Dan kegiatan yang bersifat project based learning atau community based learning itu nanti efeknya akan lebih baik dalam peningkatan kompetensi anak-anak kita. Nah, akan tetapi kita juga perlu mengetahui seperti apa karakteristik siswa Indonesia pada era sekarang ini ya, pada era pendidikan digital ya. Ini jadi Prensky menyatakan bahwa peserta didik di abad 21 itu mereka adalah digital native ya. Artinya apa? Mereka sejak kecil ya, setelah lahir ya, mungkin usia 1-2 tahun itu mereka sudah sangat akrab dengan teknologi ya. Contoh yang paling sering kita temui adalah anak-anak kecil itu sudah terbiasa mengoperasikan gadget atau handphone ya. Jadi mereka tahu bagaimana cara harus kalau nyari YouTube itu nanti yang dipencet apa. Mereka tahu simbol Y YouTube itu yang mana begitu. Mereka sudah tahu ya. Jadi digital native itu seperti itu. Tapi apakah mereka sudah literat secara digital atau belum? Belum tentu juga, tergantung pendampingan dari orang tua masing-masing anak begitu ya. Jadi mereka sudah sangat terbiasa, tapi belum tentu mereka bisa menggunakannya dengan baik ya, menggunakan alat-alat digital itu dengan baik. Selanjutnya hal ini mempengaruhi kondisi psikologis anak siswa kita sekarang ya. Jadi ada perkembangan kebutuhan. Kalau dulu HP tertinggal saat kita mau pergi, kita mau sekolah gitu, HP tertinggal itu nggak masalah, yang penting kita bawa uang. Kalau sekarang uang pun nggak penting, yang penting adalah yang penting adalah e-money ya. Sekarang uang cash itu juga sudah nggak penting lagi, yang penting dompet kita sudah lengkap dengan e-money, yang penting HP kita sudah terisi internet bankingnya aktif ya, itu ya. Jadi kebutuhan itu sudah berkembang, dan ada perubahan. Nah ini yang membuat ini yang terakhir ini ya, bahwa ini hasil penelitian dari Prof. Sarwiji, dosen bahasa Universitas Negeri Surakarta. Hasil penelitian beliau menyebutkan bahwa meskipun para siswa itu digital native, tapi mereka belum banyak mengakses laman yang dapat memperkaya pengetahuannya ya. Mereka lebih banyak bermedsos. Jadi sayangnya ini. Nah, oleh karena itu ya, bagaimana kita sebagai salah satu pahlawan ya, kita Bapak Ibu guru semua di sini sebagai pahlawan di era pendidikan digital ya, kita harus berperan di sini ya, dengan mengetahui siswa kita yang karakternya seperti ini ya. Mereka sudah digital native, tapi laman-laman yang diakses belum laman yang bisa memperkaya pengetahuan mereka ya. Jadi kebanyakan hanya bermedsos. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa dalam sehari itu remaja itu bisa menghabiskan waktu selama beberapa jam untuk bermedia sosial, untuk interaksi di media sosial, tapi hanya tidak ada 1 jam mereka membuka laman yang bisa
memperkaya pengetahuan mereka begitu. Ada hasil penelitian yang menyebutkan seperti itu. Nah, oleh karena itu disinilah kita sebagai guru ya punya peran, harus ikut berperan untuk mengarahkan anak-anak kita supaya mereka itu dengan lingkungan, dengan keadaan yang ada sekarang ini ya, kita tetap harus bisa mengawal anak-anak kita. Nah, di sini saya mengangkat tema literasi membaca ya, karena saya menganggap penting ya, kita menganggap penting literasi membaca ini. Jadi ada 6 literasi yang harus dikuasai oleh semua orang ya, oleh semua orang. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya, literasi apa satu lagi, digital ya, literasi digital. Nah, literasi baca tulis, literasi membaca ini adalah yang pertama harus dikuasai oleh kita semua ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih definisi dari literasi membaca. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development, ya, literasi membaca adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, merenungkan, dan terlibat dalam suatu teks tertulis untuk mencapai tujuan atau untuk mengembangkan potensi dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi tidak hanya membaca sekilas saja ya. Kadang karena kalau kita hanya membaca sekilas, informasi yang kita peroleh itu pasti tidak bisa kita peroleh secara detail. Kemudian manfaatnya juga kadang tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kemudian definisi literasi membaca sesuai dengan yang disampaikan oleh bagian asesmen dan pembelajaran dari Kemendikbud menyatakan bahwa literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi jenis teks tulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia, beserta warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi tidak sesimpel membaca sekilas saja ya, literasi membaca. Jadi di sini bisa dikatakan orang yang literat ya, orang yang literat itu adalah orang yang bisa memahami sesuatu ya karena membaca suatu informasi dengan tepat dan bisa melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan. Ini penting untuk kita kuasai ya, literasi membaca ini penting untuk kita kuasai di era digital ini, karena kalau tidak, nah ini saya berikan contoh bagaimana apa yang akan terjadi. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kita semua termasuk anak-anak didik kita tidak punya literasi membaca yang baik ya, tidak punya literasi membaca yang baik. Contohnya misalnya ini sering kita, mungkin Bapak Ibu kita semua sering mendapatkan SMS seperti ini ya, bahwa ada penawaran untuk mendapatkan hadiah atau ada penawaran untuk mendapatkan untuk mengirim pulsa, untuk mengirim uang dan sebagainya, mentransfer uang kepada seseorang dan sebagainya ya. Ini contoh kasus-kasus di dunia digital yang itu akan merugikan kita ya kalau kita tidak literat begitu ya, kalau kita tidak literat. Nah ini contoh yang kedua ini, kebetulan ini saya ketemukan di internet ya, tapi ini saya bukan, ini Bulina, bukan saya ya, ini penipunya ini mengatasnamakan sebagai Bulina ya, yang kemarin survei lokasi, kami sudah cocok dan berminat untuk harganya, hubungi suami saya Iskandar Lubis begitu ya. Ini saya ambil ya dari internet ya. Nah ini karena si penerima SMS itu sudah tahu kalau ini hanya SMS fake ya, palsu ya, maka dia juga gantian ngerjain yang mengirim SMS tadi. Nah ini karena dia literat. Tapi kalau dia tidak literat, apalagi misalnya ada SMS yang menyatakan bahwa Ibu, mohon maaf, putra Anda tadi kecelakaan dalam begini, silahkan transfer uang ke sini karena saya mau pakai uang itu untuk merawat anak Ibu gitu. Nah, kita yang sedang gugup bisa saja langsung mentransfer uang ke atau apapun ya ke rekening penipu ya. Itu kalau kita tidak literat ya, akibatnya adalah seperti itu. Jadi kita melakukan
merespon dengan gegabah, dengan berdasarkan emosi saja. Nah, itu kalau dalam dunia nyata seperti itu ya. Nah, bagaimana arti penting literasi membaca dalam kegiatan dalam prestasi akademik anak-anak kita. Ada di sini saya meringkas, merangkum beberapa hasil penelitian ya, bahwa yang pertama literasi membaca itu mendukung kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Ini penelitiannya Fariza tahun 2017 dan Rengi Wur tahun 2020. Jadi misalnya siswa punya kompetensi lain, siswa kita punya kompetensi misalnya kemampuan dalam multimedia gitu ya. Misalnya anak kita punya kemampuan keterampilan lain di bidang multimedia. Nah, dia bisa mengoperasikan, dia bisa membuat suatu karya itu kalau dia punya literasi membaca yang baik, karena semua sumber informasi yang pertama kali bisa kita peroleh ya dengan cara membaca begitu. Kemudian literasi membaca yang dimiliki siswa juga bisa meningkatkan prestasi belajar mereka ya. Ini hasil penelitian dari Rohmiati, Ratnayanti Loliana dan pada tahun 2019 dan Amri dan Rohmah pada tahun 2021. Ini juga jelas ya, karena yang namanya literasi membaca ya, semua bidang ilmu itu kan disampaikan dalam bentuk teks tertulis ya. Pertama kali teks tulis, kemudian nanti ada pengembangan lainnya. Nah, kalau siswa bisa memahami apa yang disajikan oleh materi-materi pelajaran dalam semua bidang ya, itu dari membacanya ya, dia juga akan meningkat prestasinya. Yang terakhir, literasi membaca bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Ini hasil penelitian dari Anissa, Ibungkarti dan Savana pada tahun 2021. Ya, itu ya. Jadi sangat penting bagi kita semua, tidak hanya bagi anak didik kita, bagi guru pun literasi membaca juga penting ya. Nah, khususnya bagi anak-anak didik kita. Nah, kemudian mari kita lihat seperti apa kemampuan literasi siswa Indonesia ya. Hasil survei dari PISA tahun 2018 itu menunjukkan bahwa literasi membaca siswa Indonesia itu berada pada tingkat 76 atau tingkat ke-6 dari bawah jika dibandingkan dengan negara-negara lain itu ya. Kemampuan literasi membacanya seperti ini. Jadi jauh di bawah, sangat rendah ya, sangat rendah. Akan tetapi di tahun berikutnya Kemendikbud juga melakukan survei yang di sini diakui oleh mereka lebih komprehensif ya daripada yang dilakukan oleh PISA, karena mereka melibatkan 6.500 siswa kelas 10 yang tersebar di 34 provinsi, sedangkan pada penilaian PISA itu ada di respondennya hanya berasal dari 2 kabupaten saja. Hasil survei Kemendikbud menunjukkan bahwa 61% ya, 61% responden itu sudah literat ya. Artinya apa? Artinya ya mereka sudah baik kemampuan literasinya. Nah, mungkin tapi ini bisa jadi untuk apa ya? Ya semua bisa dilakukan oleh pemerintah intinya begitu. Nah, ini kalau di PISA itu modelnya begini ya. PISA itu nanti dia akan mengkategorikan kemampuan literasi ya dalam 4 tingkat ya. Ada tingkat sempurna, tinggi, sedang, dan lemah. Bagaimana keadaan Indonesia siswa kita ya. Ternyata siswa kita itu hanya 0,1% yang ada di tingkatan sempurna ya. Kemudian hanya ada 4% di tingkatan tinggi, ada 28% di tingkatan sedang, dan yang paling banyak ya, lebih dari 50% atau di sini 66% itu ada di tingkatan lemah kemampuan literasi membacanya. Nah, inilah yang mendorong Kemendikbud untuk menggaungkan program gerakan literasi sekolah ya, di mana sebelum pembelajaran dimulai ya para siswa itu diwajibkan untuk membaca apapun itu ya, membaca apapun itu. Nah, bagaimana membangun siswa yang literat ya? Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang literat sejak lahir. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi yang literat dibutuhkan proses yang panjang dan sarana yang kondusif. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga ya. Pasti dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian ini bisa dikembangkan di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan maupun pekerjaan. Sebenarnya kemampuan akademis tidak menjamin seseorang itu literat, akan tetapi kepekaan dan daya nalar kritis yang
lebih menjamin ya sebagai jembatan menuju generasi yang literat, yaitu generasi yang memiliki keterampilan berpikir kritis terhadap informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional. Jadi kalau kita memahami suatu teks dengan baik ya, maka kita ya untuk bisa memahami dengan baik kita harus kritis, kita harus punya nalar yang kritis ya, supaya apa namanya teks yang sampai ke kita itu bisa kita pahami secara komprehensif ya. Jadi ketika kita dapat berita zaman digital ya, zaman digital seperti sekarang kan kita mudah sekali mendapatkan informasi apapun, termasuk berita-berita, termasuk sering yang sampai ke kita itu adalah berita palsu atau hoax ya. Dan itu kalau kita tidak punya literasi yang baik, ya kita bisa saja langsung percaya ya, kita langsung percaya informasi tersebut ya. Akan tetapi kalau kita punya literasi yang baik, literasi membaca yang baik ya, kita pasti akan memvalidasi dulu apakah berita tersebut benar adanya atau tidak. Oke. Nah, berdasarkan penelitian Listari dan Muhardis ya, dia melakukan penelitian membandingkan hasil penilaian UN dan hasil penilaian yang dilakukan oleh PISA begitu ya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi membaca. Jadi literasi membaca itu tidak hanya untuk pelajaran bahasa maupun sastra saja, akan tetapi untuk semua mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya untuk pelajaran bahasa saja ya. Nah, ini yang dilihat hanya kebetulan ini yang dilihat, yang dianalisis adalah hasil penilaian literasi membaca dalam mata literasi membaca pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi di sini Listari dan Muhardis itu merekomendasikan bahwa perlu dilakukan peningkatan pembelajaran ya. Peningkatan pembelajaran materi dengan konteks di luar keindonesiaan untuk siswa Indonesia. Jadi kita sebagai guru itu hendaknya memfasilitasi siswa untuk berwawasan global seperti itu ya, berwawasan global melalui teks-teks yang di dalamnya mengandung informasi-informasi global ya, lebih global begitu. Kemudian siswa juga perlu dilatih ketahanan untuk membaca teks panjang ya. Jadi dalam mata pelajaran apapun ini bisa kita aplikasikan ya. Jadi tujuannya apa? Kita sajikan teks-teks panjang itu supaya ya para siswa itu lebih kuat ya, lebih tahan membaca teks yang panjang. Kalau dia tahan, dia akan coba memahami sedikit demi sedikit informasi yang ada di teks itu apa. Kemudian siswa juga perlu dibiasakan dengan model-model soal selain pilihan ganda. Nah, disinilah peran guru harus bisa lebih aktif untuk menggunakan media-media yang berbasis teknologi ya, seperti komputer, tablet, dan Android yang terkoneksi dengan internet. Nah, komponen literasi membaca yang diusung oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Jadi literasi membaca itu komponennya ada 3 ya. Ada yang komponennya yang pertama adalah konten, isinya. Yang kedua adalah proses kognitifnya, dan yang ketiga adalah konteksnya. Untuk konten ya, konten ini apalagi ini yang digaungkan dalam asesmen kompetensi minimum ya. Asesmen kompetensi minimum itu kan menilai ya, mengakses atau menilai kemampuan literasi membaca dan numerik siswa. Nah, untuk literasi membaca itu nanti siswa akan disajikan beberapa teks yang jenisnya teks informasi ataupun teks fiksi dari berbagai mata pelajaran ya. Kalau teks fiksi pastinya ini dari pelajaran sastra ya, bahasa dan sastra. Kalau teks informasi ini dari berbagai mata pelajaran ya, ada IPA, IPS, kemudian bahasa, matematik, IPA, IPS, bahasa, kemudian mungkin pelajaran-pelajaran agama itu ya, itu isinya adalah teks informasi. Nah, kemudian proses kognitif yang perlu kita latih ya, supaya anak itu punya kemampuan literasi membaca yang baik ya. Jadi kita tidak hanya melatih siswa bagaimana cara menemukan informasi yang ada di teks saja, tapi kita juga harus melatih siswa untuk bisa menginterpretasi dan mengintegrasi ya, menginterpretasi makna tersirat ya yang ada di teks. Juga mengintegrasi itu memadukan antara makna yang tersirat dan tersurat ya. Itu
kita harus latih siswa untuk apa namanya, supaya proses kognitif mereka itu berkembang, tidak hanya menemukan informasi saja, tapi juga bisa menginterpretasi dan mengintegrasi. Nah, lebih tinggi lagi kemampuan untuk bisa mengevaluasi dan merefleksi. Ini adalah kegiatan menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar lingkungan, di luar teks, maaf. Itu ya. Jadi termasuk tadi ketika kita mendapat informasi teks ya, yang di situ ternyata sebelum kita validasi, kita tidak tahu kalau itu adalah berita palsu atau hoax ya. Nah, kita yang punya literasi yang baik ya, kalau kita ataupun siswa kita punya kemampuan untuk mengevaluasi, nah maka dia akan terhindar dari informasi-informasi yang palsu tadi. Nah, kemudian secara konteks ya, ini komponen ketiga, konteks ya. Konteksnya itu bisa personal, bisa sosial budaya, bisa saintifik. Mohon maaf sedikit lagi ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh pembelajaran pada teks IPA ya. Bagaimana cara kita bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi anak dalam pelajaran IPA ya. Jadi ini judul teksnya adalah penelitian ilmiah di rumah. Nah, ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Jenis teksnya cukup panjang. Kalau nggak salah ini untuk kelas 7 kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah teks yang isinya menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penelitian ilmiah di rumah ya. Di sini disajikan kegiatan penelitian eksperimen ya, penelitian eksperimen ya. Jadi kita menanam benih pohon ya. Yang satu kita siram sekali sehari di jam tertentu, kemudian yang satunya ya kita siram, kita kasih air 2 kali sehari. Nah, kemudian nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini adalah contoh mengajarkan anak melakukan penelitian ilmiah di rumah. Dan jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen ya, mengeksperimenkan sesuatu. Nah, oke. Nah, ada teks panjang seperti ini ya. Ini untuk mata pelajaran IPA ya. Nah, kita bisa lihat kemudian kita beri anak latihan untuk melihat sejauh mana kemampuan literasi mereka. Yang pertama ini, contoh pertanyaan pertama ini ya, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak. Jadi ini adalah tadi ya, kalau di bagian proses kognitif tadi kan ada 3 tingkat ya. Ada proses memahami atau menemukan informasi, yang kedua ada proses menginterpretasi teks, yang ketiga adalah mengevaluasi. Nah, pertanyaan pertama ini adalah kegiatan menemukan informasi dalam teks ya. Apakah anak itu paham dengan informasi tersurat yang ada di teks? Ya, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah untuk melatih tingkat kognitif kedua ya, yaitu menginterpretasi ya. Menginterpretasi itu apa? Kita ingin melihat apakah siswa itu benar-benar paham atau tidak dengan teks yang mereka baca. Jadi kita sajikan di sini pertanyaan yang itu jawabannya adalah tidak bisa langsung atau tidak tersurat langsung dalam teks, dalam bacaan ya. Contohnya ini, berikut ini merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah. Kalau kita lihat di teks ini, nah itu tidak ada ya. Akan tetapi kita bisa melatihkan hal ini ya untuk untuk melihat apakah siswa itu bisa menginterpretasikan dengan baik informasi yang ada di teks tersebut atau tidak. Nah, yang ketiga ini adalah untuk melatihkan kemampuan evaluasi dan refleksi. Begitu. Ini contoh teks informatif. Kalau yang berikutnya ini adalah contoh teks fiksi ya. Contoh teks fiksi. Ini juga tadi ya, pertanyaan 1, 2, 3 itu sesuai dengan tingkat kognitif mereka. Jadi yang pertama adalah untuk melatihkan kemampuan memahami atau menemukan informasi yang tersurat yang ada di teks. Yang kedua untuk melihat sejauh mana siswa mampu menginterpretasikan atau memahami makna tersirat. Ya. Kemudian kalau ini evaluasi dan refleksi begitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu
kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, bahwa literasi membaca itu adalah sangat penting, dan bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara mengajarkan atau menyampaikan apa ya, eh, melatih anak supaya punya kemampuan literasi yang baik, nah, seperti tadi contohnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin itu sedikit sesi sharing dari saya ya, sedikit sesi sharing dari saya, semoga bermanfaat. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Madian selaku moderator. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.